Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dapur Virus. Hari ini saya akan membagikan resep chicken pot pie. Siapkan bahan isiannya terlebih dahulu. Ada daging ayam filet ya. Kita potong dadu kayak gini, potong kotak-kotak. Ini tadi saya filet sendiri ya. Ini daging ayam bagian depan. Karena tadi saya masak ayam, tapi keluarga di sini nggak terlalu suka sama dagingnya. Jadi dagingnya saya ambil yang bagian depan, yang saya masak bagian punggung ayamnya. Ini tadi ya, kurang lebih 150 gram. Kita potong-potong kecil kayak gini. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu. Sisihkan dalam wadah ya. Kemudian kita siapkan bumbu. Ada bawang putih, bawang bombay. Kita potong kecil kotak-kotak ya. Gunakan seperlunya saja karena daging ayamnya cuma sedikit, jadi saya gunain segini saja ya. Sisihkan terlebih dahulu, lalu kita geprek bawang putih. Nanti dicincang halus ya. Bawang putih sebelumnya sudah saya cuci bersih, jadi saya geprek bersama kulitnya baru kayak gini. Nggak terlalu susah kalau ngupas ya kayak gini. Ini pinggir-pinggirannya yang ada kayak tulangnya kita buang terlebih dahulu, lalu cincang halus ya. Atau mau diparut juga boleh. Sisihkan terlebih dahulu, lalu kita bumbui ayamnya dulu ya. Ini tadi ayamnya, kita kasih bumbu. Ada minyak wijen, lada bubuk, sedikit penyedap rasa, garam, gula pasir atau apa, saya menggunakan brown sugar. Lalu tambahkan kecap asin ya, kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu kita aduk kayak gini, aduk lalu sisihkan terlebih dahulu 30 menitan ya. Ini nanti untuk isiannya saya ada tambahan krim kalengan kayak gini ya. Kita mulai masak untuk isiannya terlebih dahulu. Masukkan butter atau margarin untuk menumis bawang putih sama bawang bombay ya. Lalu tumis bawang bombay sama bawang putihnya, tumis hingga harum. Lalu masukkan daging ayam yang sudah dibumbuin marinade tadi ya. Aduk-aduk, aduk hingga merata sampai kuning kecoklatan ya. Nanti baru kita tambahkan bahan lainnya. Setelah itu tambahkan susu cair ya. Aduk-aduk, biarkan hingga mendidih terlebih dahulu. Lalu tambahkan krim kalengan ya. Mau menggunakan yang jamur atau apa, sesuai selera saja. Saya menggunakan yang ini, jagung dengan jamur ya.
Tapi biasanya saya hanya menggunakan krem jamur, tapi kali ini di rumah adanya ini, jadi saya gunakan ini. Kalau mau ditambahkan jamur juga bisa, jamur kancing ya, diiris kotak-kotak kecil kayak gitu, biar tambah banyak, nggak apa-apa. Kita aduk kayak gini, aduk hingga merata ya. Lalu tambahkan larutan maizena ya, biar lebih kental. Kita aduk-aduk, aduk hingga merata. Dirasa udah kental ya udah cukup, nggak usah ditambahkan lagi. Kalau kurang kental bisa ditambahkan lagi ya tepung maizena. Larutkan dengan air terlebih dahulu agar tidak menggerindil ya. Karena tadi saya menggunakan krim jagung dan jagungnya hanya sedikit ya, nanti saya tambahkan jagung manis. Tapi saya menggunakan ini ya, jagung instan ya. Tambahkan kayak gini, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu bisa ditambahkan daun timi atau parsley ya. Karena saya sedang tidak ada, jadi saya gunakan daun bawang. Daun bawang dipotong-potong kayak gini, matikan kompor, aduk rata. Sisihkan terlebih dahulu, biarkan dingin, lalu kita bikin kulitnya ya. Untuk bahan kulitnya ada 310 gram tepung terigu, saya menggunakan soft flour, lalu 1 sendok teh gula pasir ya, saya menggunakan gula putih biasa. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan 80 ml air es ya, atau air dingin. Lalu aduk-aduk kayak gini, aduk hingga asal rata saja ya. Lalu tambahkan 200 gram margarin atau butter ya, karena saya menggunakan Blue Band, jadi saya tidak perlu menambahkan garam. Jika kalian menggunakan butter yang tanpa garam, kalian bisa tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih ya. Lalu hancurkan margarinnya kayak gini ya. Nanti kita aduk biar rata dengan tepungnya ya. Saya mau aduk menggunakan tangan ya. Kalau bisa menggunakan wadah yang lebih besar ya. Ini wadahku terlalu kecil sekali. Aduk-aduk kayak gini, hancurkan margarinnya ya. Saya pindah ke wadah terlebih dahulu ya, biar ngaduknya lebih enak. Kalau bisa nggak usah terlalu banyak tangan ya, atau gini maksudnya, nggak usah terlalu sering diaduk menggunakan tangan, nanti kalau kelamaan kulitnya bisa keras ya kalau di oven. Ini ya, saya mulai bagi adonannya ya, bagi dua bagian kayak gini, atau sebelumnya dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu juga boleh, biar kalian lebih gampang memotongnya ya. Ini karena saya tidak dimasukkan ke dalam kulkas, jadi agak lembek kayak gini ya. Potong-potong sesuai selera atau sesuai cetakan yang akan digunakan ya. Saya akan menggunakan cetakan Pi yang ukuran 7 cm ya. Kayak gini, pipihkan, jangan terlalu tipis-tipis banget ya. Nanti kalau tipis banget, kalau diisi sama ayam nanti bisa keluar semua ya. Pipihkan kayak gini, kalau bisa biarkan
pinggir-pinggirnya ada sisanya banyak ya, biar nggak susah nanti kalau ditutup, dan ngebentuk pinggirannya biar lebih gampang ya kalau pinggirannya ada sisa banyak. Nanti kalau terlalu banyak kan kita bisa gunting pinggir-pinggirannya kayak gitu. Ini ya, kalau mau menggunakan cetakan aluminium foil juga bisa. Setelah bagian kulit bawah udah keber semua, lalu saya mau bikin bagian atas ya, buat tutupnya ya. Potong-potong kayak gini sesuai selera, nanti bisa dipipihkan menggunakan rolling pen ya. Tapi karena saya mau yang simple, jadi saya bentuk kayak gini saja, pipihkan menggunakan tangan dan menggunakan jari-jari tangan kayak gini saja. Dirasa sudah cukup tipis, ya sudah, nggak perlu ditekan-tekan kayak gini. Lalu dicetak menggunakan ini tadi ya. Sebenarnya nggak perlu menggunakan cetakan kayak gini juga nggak apa-apa, tapi saya hanya mencoba satu ini aja. Buat tutupnya dirasa pas, ya udah, nanti selanjutnya bisa dikira-kira saja, nggak apa-apa. Nih ya, kayak gini, buat tutupnya kayak gini nanti. Setelah tutupnya sudah dibuat semua, lalu saatnya kita kasih isian tadi ya, isian ayam tadi ya. Kasih isinya secukupnya saja ya, nggak usah terlalu penuh-penuh, karena kalau terlalu penuh nanti sangat susah sekali kalau kalian mau menutupnya dan ngebentuk pinggirannya, itu sangat susah sekali. Karena apa? Isiannya nanti bisa lumer keluar semua. Lalu kita mulai tutup kayak gini, kita tekan-tekan pinggirnya kayak gini ya. Jadi antara adonan bawah dan tutupnya itu saling merekat kayak gitu.
lalu gunting pinggirnya kayak gini. Kalau nggak digunting juga nggak apa-apa. Ini ya, bentuk sesuai selera ya. Saya bentuk kayak gini, sesuai selera saja lah. Dirasa udah bagus ya udah, sebisanya saja saya bentuk kayak gini. Ini juga masih belajar, jadi nggak terlalu cantik ya hasilnya. Setelah udah selesai dibentuk semua, lalu saya olesi dengan ini ya, campuran susu cair dengan 1 telur, kocok lepas kayak gini saja. Nanti baru dioleskan di permukaan pie-nya tadi ya. Sebelumnya saya sambil panaskan oven ya, dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuai dengan oven masing-masing ya. Setelah semuanya sudah dioles, saya mau pindahkan ke loyang ya. Kita tata kayak gini. Masukkan ke dalam oven ya. Saya menggunakan 2 rak, jadi atas bawah saya gunain semua karena 1 kali oven ya, tidak buang-buang waktu. Kita oven selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius ya. Ini tadi saya percepat videonya ya. Ini setelah di oven 30 menit, ini hasilnya ya. Kayak gini. Cantik kan? Ini saya mau coba potong satu ya, biar kalian tahu dalamnya seperti apa. Ini crispy di luar ya, rasanya sangat gurih sekali. Oh iya, untuk isiannya kalian bisa tambahkan tepung maizena biar agak lebih kental lagi ya. Ini tadi saya terlalu banyak susu jadi kayak gitu, cair. Ini ya penampakan luarnya kayak gini. Saya menggunakan cetakan pie jadi ngebentuk cantik seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.